Okay. Is it focused? Okay. So, hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for being here with me today. So just a little bit about what you'll be expecting in this video. I'm actually getting ready for today. Today is just a normal content making day. Jadi kalau misalnya aku shoot, I'll just do these steps. But to make it more exciting, today aku bakal sambil jawab a few of your questions. So I open up like a question box. Anything that you're interested to know about me, aku udah tanyain ke kalian, and I got some pretty interesting questions. I can only answer a few, but yeah, I haven't like really thoroughly think about all the answers. Tapi I'm just gonna make it spontaneous. Yeah. So okay, these are my daily routine, makeup, and also hairdo. So yeah. Stay tuned. Okay, first step of my makeup is cushion. Jadi ini Laneige Neo Cushion yang sering banget aku pakai. Aku udah suka banget sama ini. Anyway, what to expect today juga. Aku kayaknya nggak bakal ngomong banyak banget tentang makeup. Aku mau kayak ngobrol aja sama kalian. Jadi aku mau jawab-jawab questionnya sambil. Kalau misalnya aku suka ngomong campur-campur di video ini, maaf banget. Aku suka banget emang campurin Inggris Indo. It is just very convenient for me. Sometimes I feel like certain vocabulary kayak kosakatanya gitu aku lebih nyaman ngomong pakai bahasa Inggris, dan juga penyampaian message-nya kayak bahasa Inggris gitu. Jadi aku bukan mau ngesok gitu sih, cuman tergantung nyamannya. Kadang-kadang aku lebih nyaman pakai bahasa Indo, kadang-kadang aku juga lebih nyaman pakai bahasa Inggris gitu. Terus ada yang nanya nih, suka banget sama aksen kakak kalau lagi speak English, belajar di mana kalau boleh tahu? So ya dulu aku sekolah di National Plus, and there sebenarnya kayak ada subjek bahasa Inggris aja gitu sih. Terus kita juga setiap hari masih ngomong bahasa Indo. Cuman I've always loved language subject. Jadi kalau misalnya language kita harus ngomong bahasa Inggris, we're required to. Terus kita juga kayak baca buku Inggris. And ya aku suka banget basically kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris gitu. Terus aku juga dilesin sama papa mama aku di IF. Terus IF juga gurunya dari luar. Dan emang mau nggak mau ya pakai bahasa Indo karena mereka bahasa Inggris karena mereka cuma bisa bahasa Inggris gitu. Terus at one point I decided to like with my friend, my college friend, kita tuh pengen kuliah di luar, kita pengen belajar di luar. Jadi aku ke UK, aku belajar fashion basically, dan disitulah semakin dilancarkan Inggris aku. Karena ya gimana kalau misalnya udah terjun ke lapangan kayak mau nggak mau gitu loh. Menurut aku kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Inggris terus kayak fasih gitu, lancar, menurut aku kalau misalnya mau dari handphone aja, aku recommendnya itu Elsa Speak. So there's actually this application on your device. Jadi di situ tuh bisa belajar bahasa Inggris gitu loh, atau Duolingo juga bisa. Kalau misalnya kayak mau in person ngeles, IF I kind of like recommend IF lah. Kalau misalnya emang mau lebih simple lagi, aku nggak mau belajar kayak gitu. Menurut aku yang efektif juga itu dari rumah aja, banyakin baca buku Inggris, nonton Inggris, terus denger segala sesuatu, berusaha nggak pakai subtitle. Pokoknya just keep on feeding yourself. Like you'll just get the grasp of it gitu loh menurut aku. Nggak usah dipaksa gimana. And for the accent, just talk to yourself. I talk to myself every day in the shower, in my room, because nobody will judge me, right? I think it's the perfect time for me to practice. And kalau bisa sih cari temen yang bisa ngomong bahasa Inggris bareng dan gak dihujat gitu loh. Dulu aku tuh pernah diejek kayak, so bahasa Inggris banget sih lu. Cuman I truly didn't care. I think English is a very cool language. Personally to me, aku kayak wow, cukup terkesima gitu loh sama bahasa Inggris. So yeah, don't really care about other people's opinions. You do you, and if you like English, if you want to learn more, you just gotta practice it without like minding others' business gitu loh. Udah gak usah peduli sama mereka. Mungkin mereka juga bakal ngomong kayak gitu. Mungkin mereka iri atau apa. Yeah, just be confident, girl. Okay, next question. Disney princess favorit, and also kalau Disney villain. Okay, sorry to drop the bomb, but I'm actually not a really Disney girl. I love Disneyland though, tapi aku nggak terlalu yang kayak pencinta Disney gimana gitu. Dulu tuh seingat aku tuh kalau Disney princess, aku sukanya sama Ariel. So the mermaid, because
She's so pretty, she can swim, she's so elegant. Terus kalau misalnya villain, maybe Maleficent. Tapi nggak semuanya tuh menurutku kayak bener-bener punya evil heart gitu loh, kayak Maleficent. Sebenarnya hatinya kayak baik gitu loh, ada soft spot for something. So yeah, I adore Maleficent, and also for the Disney princess, it's gonna be Ariel the mermaid. Okay, next question. Idealisme Pris pas buat konten. Oh, ini sebenarnya ada follow up question, tapi itu dulu ya. Aku tuh suka tempat yang rame. Aku nggak suka belakangnya tuh kayak polosan tembok putih gitu loh. Aku suka nyari-nyari spot unik yang mungkin orang-orang juga lain gak kepikiran gitu loh. Follow up question, followers ngaruh nggak menurut kamu? Followers menurut aku nggak begitu ngaruh. Not necessarily orang yang punya followers banyak itu impressionnya tinggi. Pokoknya audiensnya tuh aktif atau pasif. Because personally for me, yang penting itu aku happy jalanin what I do. Tapi menurut aku senang juga lah maksudnya kalau misalnya followernya udah naik, means that people appreciate my content, they enjoy my content, they find it maybe useful. Oke, pernah nyoba TikTok? Pernah kok, aku kan punya TikTok. TikTok aku nggak begitu jalan banget sih biasanya. Kalau misalnya emang aku mau iseng aja gitu mau upload apa, my TikTok page, you can expect to see my furry baby. The name's Lizzie. She's a Syrian hamster. She's so cute. I love her so much. Terus juga aku di TikTok share a little bit about beauty, a little bit about fashion, but mostly itu kayak tempat-tempat hits, mungkin tempat kekinian ataupun hotel-hotel yang menarik. Basically lifestyle sih. Yeah, you might as well like check it and give me a follow. The next question is how you handle the hate. Well, there will be some people yang mereka tuh nggak ada kerjaan dan bakal kayak send negative messages. Awalnya tuh aku baper banget kan. Awalnya tuh aku kayak really, kayak aku down banget gitu loh, sedih banget, kenapa sih gitu kan. Kalau misalnya nemu yang message aneh-aneh, aku langsung deleted, blocked. I don't like conflicts, I don't like negativity, some such things. Jadi aku berusaha menghindari aja gitu. Okay, next question. Tips ngecilin paha. Oh my gosh. Kalau misalnya body itu masalah physical udah sensitif sih ya. Cuman jujur kok paha aku tuh nggak kecil guys. I just know my angle pretty well. I know how to like conceal the fat, I think. And I know which type of pants, type of clothes work for me to enhance my look gitu loh. So paha aku tuh nggak kecil. Dulu pernah kecil karena aku makannya dikit. Makannya dikit banget dulu tuh. Cuman ya penyebaran lemak tuh kita nggak bisa ngatur gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ngecilin ya ngecilin semuanya langsung gitu, kecuali kalian mau nge-firm, nge-tone by certain parts itu bisa. Jadi kalau misalnya emang mau nge-firm ya kalian do leg workouts. Kalau mau bakar lemaknya ya cardio full body. Jangan males-malesan olahraga. Kalau misalnya kalian mau hasilnya kalian kurus, there's no easy way out. Nggak ada sih yang menurutku yang express semua. All things worth having never comes easy. Cilah, tapi that's true. By the way, aku juga mau sekalian panasin ini. Aku nggak ada sisir, cuman I'm just gonna use this. Talking about this is my favorite hairstyling tool from REPIT. Aku tuh udah pakai ini sama hampir 2 tahun. Aku udah bawa ke luar negeri, aku bawa staycation, even di rumah aja kayak mau simple. Karena menurut aku looksnya banyak banget. Jadi ini namanya tuh REPIT Titan Magic Brush Iron 2-in-1. Jadi dia bisa brush kayak gini dan magically it can split. So dia bisa jadi straight iron gitu juga. Dan gampang banget, tinggal kayak di di sini. Tuh. Nih. Jadi aku mau nyalain sekarang. Nyalainnya tinggal tekan lumayan lama di bawahnya. Terus ini tuh bisa diatur suhunya gitu loh guys, yang aku suka. Atur suhunya itu bisa dari yang atas ini. Jadi ini on, ini yang atur suhunya. Bisa paling bawah itu untuk rambut yang damage banget sih menurut aku. Dan jadi heatnya tuh lebih rendah. Aku sih yang merah aja yang paling maksimum. Oke, sebelum ini panas banget, aku mau nyisir juga. Jadi aku lagi nggak bawa sisir di sini. Cuman aku mau nyisirnya pakai the brush ini loh. Enak banget gak sih? Aku juga kalau ke luar negeri sering banget kelupaan ya bawa sisir gitu. Pakai ini aja gitu. Ini by the
bener-bener wow, this is my life savior. Tuh, diamin dulu beberapa waktu sambil mau pakai lippy. Ini simple aja. They're sweet. I'm gonna combine two colors. Okay. Now moving on to the hair. Tapi sebelum di styling harus wajib pakai oil. Jadi nggak rusak-rusak banget. Dan ini oilnya itu my favorite. Milbon Mellow Oil. Ini bagus banget, parah guys. Ini bagus banget. Cukup mahal sih sedihnya, tapi ini bagus banget. Next question, I got a very interesting one. So this is the final question. Nih ada yang nanya, I'm actually curious about your health, but above all, I hope you're okay. Menurut aku ini pretty personal sih. I didn't really want to talk about this because my health is pretty personal. Tapi aku mikir kayak, yeah, after like thinking about it, why don't I share it to people? Maybe kayak kalian juga semakin aware of your health. Nah, jadi kemarin tuh kan aku sempat ke rumah sakit, terus aku juga bilang gitu loh, kayak intinya the past three months I guess, I felt basically kayak an immense pain. Pokoknya I was in like a lot of pain. Mau itu before period, PMS gitu, ataupun kadang-kadang juga it just like comes, it's very annoying gitu. Terus awalnya ya PMS gitu kan, mungkin lagi mens, terus ya udah sakit. Dulunya aku nggak sakit, terus aku juga kayak bingung gitu kan, orang kayak ada yang sampai lebay gitu loh. Aku ngerasa kayak aku underestimate banget, kok orang bisa ya kayak sakit itu, apaan sih sampai ada kayak cuti haid segala gitu kan. Emang separah itu ya? Until I went through it, it was hell. It was just hell. I was in so much pain sampai kayak posisi apapun gak helps. Ya udah aku sampai kadang-kadang tuh minum Powerstay gitu kan, sampai separah itu guys. Padahal pain tolerance aku tuh lumayan tinggi. Aku juga bingung kenapa sakitnya tuh parah pas malam gitu, sampai kayak no position helps, dan sakitnya tuh bener-bener nggak bisa tidur gitu loh. Sedih deh, pokoknya sedih banget. Sampai kemarin tuh aku ngecek ke dokter. Tadinya tuh bingung antara internist or obgyn. Jadi ya udahlah, aku ke rumah sakit. Aku ketemulah sama dokter spesialis kandungan. Terus aku awalnya kayak, what's the results gonna be gitu kan. Akhirnya dia bilang, nah di kandungan aku itu, di rahim aku basically ada gumpalan. Jadi gumpalan itu tuh mioma. Mioma itu sebenarnya kayak daging yang daging lah, kayak daging tumbuh gitu loh. Now the myoma itself, dia tuh numbuh di rahim aku dan udah sekitar 2 cm. Ternyata itu tuh udah numbuh mungkin 6 bulan, tapi baru kerasa sakitnya itu tuh 3 bulanan terakhir gitu loh. Dokternya bilang pas itu udah 2 cm. Nah jadi dia bilang rahim normal orang biasa, seumuran aku yang masih muda gitulah, dan katanya tuh 4 cm kira-kira. Nah aku itu rahimnya udah 5x7. Aku kaget lah, aku panik. Panik gitu kan, aku jujur nangis sih. Pokoknya kan aku takut kan, ini bakal gimana, ganggu my future baby nggak gitu kan. Will I ever like have a child or something gitu. Aku udah pikirnya kemana-mana lah, aku udah sedih banget sih jujur. Aku udah kayak wow, inside I was like heartbroken because one day I really wanna have a baby gitu. Makanya aminin, aku juga nggak berharap yang kayak aneh-aneh macam-macam. Soalnya ke dokternya juga itu belum parah sampai kayak harus dioperasi, belum ditindak. Tapi katanya dokter, ini itu nggak bisa mengecil. Jadi segini aja. Yang bisa kita lakukan adalah supaya dia tuh nggak tambah gede. Basically the doctor prescribed me 2 types of medication. Ini, jadi satunya itu buat kayak painkiller biar nggak sakit. So sekarang aku sejak minum ini tuh bener-bener kayak, ini antibiotik sih, jadi nggak sakit sama sekali. I can sleep. Tadinya aku bener-bener nggak bisa tidur guys. Aku bener-bener nggak bisa tidur nyenyak. Ini enak banget. Jadi aku bisa tidur dan tanpa ngerasa sakit lagi. That's good news. So and then the other medicine ini itu buat dagingnya nggak tumbuh lagi. And aku harus
check up kayak 3 bulan ke depan to check whether the medication is working or not gitu. So I hope things are doing good. Jadi dokter juga bilang ke aku what I should do to like stop the growth of the myoma is by not getting fat. Yes. Aku nggak boleh overeat. I can't eat food that is high in sugar, high in fat. So bener-bener kayak. But yeah, that's also a good thing karena menurut aku health is very important. And aku mau warning aja untuk kalian, apalagi cewek-cewek ini, mending kalian dicegah daripada diobati. Karena kalau misalnya udah kayak aku, syukur aku lumayan dini menurut aku. Belum terlalu besar juga, jadi aku bisa kayak kontrol gitu loh. Aku juga awal-awal tuh udah ngerasa bener-bener kayak there's obviously something wrong with me because this is not normal, the pain, it hurts too much to be called just like menstrual cramps biasa gitu. Jadi just listen to yourself. If you feel like there's something wrong, then perhaps there's really something wrong and you should just go check your doctor. Lebih murah kayaknya sih menurut aku ngecek ya, biaya ngecek daripada biaya mengobati. So yeah, anyway, yang ngerasa kan udah selesai makeup aku. So ini daily makeup, daily look. Nih, yang aku suka ya dari tadi si hair tool itu, dari REPIT itu, dia tuh bisa kayak buat rambut jadi bervolume banget. Ini beda banget sama yang tadi aku pertama kan. Tadi pertama tuh kayak lepek, terus jatuh aja gitu loh. Ini tuh kayak menghasilkan kayak rambut blow dry, curly blow gitu loh, kayak dari salon. Tuh kan, sebagus itu. Tuh, suka banget sih. Alright, so that's it from today's video. Get ready with me also answering some of your questions. Thank you so much for sticking up from the beginning till the end. I'll see you on the next video and goodbye!